lebih mengenal kehendak-Mu, mengenal apa yang berkenan dan bahkan sampai kepada apa yang sempurna. Kami bertumbuh di dalam Engkau. Dalam hari ini, Roh Kudus bekerja lagi mengurapi firman-Mu, mengurapi telinga kami dan hati kami, sehingga hati kami adalah tanah yang subur bagi firman-Mu. Saya boleh mengerjakan firman-Mu dan hidup kami bertumbuh terus, gereja-Mu bertumbuh terus. Kau sudah memberkati Tuhan sidang-Mu di Manado ini dengan bangunan gereja yang baik, yang bagus, yang megah, sangat memberkati. Berkati kami lagi Tuhan, sehingga gereja sesungguhnya, yaitu kami semua anak-anak Tuhan, juga bertumbuh semuanya oleh karena firman yang hidup dan berkuasa. Berjalan Roh Kudus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu untuk memberkati kami semua pada malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami semuanya bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala puji hormat kepadamu saja. Semua kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Haleluya saudaraku. Bisakah saudara duduk rapat semuanya supaya bisa saya lihat kita lebih bersehati lagi. Saya berusaha untuk tidak terlalu lama. Kadang-kadang kalau saya bicara bisa sampai 2 jam. Tapi hari ini mari kita bersuka cita karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita semua. Pertama kita bersyukur saudaraku karena gereja ini sudah siap. Amin. Ya, kita lihat sudah berdiri dan sudah siaplah namanya ini. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita beri kemuliaan dulu kepada Tuhan. Tunggu saudaraku, Tuhan berkenan kalau kita membangun rumahnya. Dan untuk itulah kita hari ini ada di sini untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dan berdoa supaya tempat ini betul-betul saudaraku menjadi berkat. Tuhan berkata bahwasanya kita ini menjadi berkat keturunan Abraham. Abraham itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan kita keturunannya, kita juga menjadi berkat. Jadi biarlah dengan dibangunnya gereja ini, kita akan lebih lagi memberkati bangsa-bangsa, memberkati jiwa-jiwa, memberkati kota Manado, bahkan sampai keluar dari Manado. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara sedikit mengenai rumah Tuhan ini, saudaraku. Karena sebenarnya rumah Tuhan itu yang sesungguhnya adalah kita semua. Ya, tetapi kita bersyukur Tuhan juga memberikan kita kasih karunia-Nya, berkatnya, supaya kita juga bisa membangun gedung ini yang disebut namanya gereja. Ya, sebab kalau pemerintah dia tidak tahu kalau kita akan gereja itu adalah tubuh Kristus, nggak ngerti dia. Kalau dikatakan gereja ya ada bangunannya. Jadi kita tunduk pada pemerintah, kita bangunlah bangunannya, kita buatlah organisasinya, dan kita katakanlah namanya, misalnya di sini GKI Manado, tempat lain-lain lagi. Tapi yang sebenar-benarnya gereja adalah kerajaan sorga yang ada dalam anak-anak Tuhan yang sudah mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus, lalu berhimpun di satu tempat. Ya, nanti kita lihat dari firman Tuhan, saudaraku. Ya, kita bersyukur. Saya mulai saja dari bagaimana Tuhan menciptakan manusia ini, supaya kita mengerti untuk apa kita ada di gereja ini. Haleluya. Kadang-kadang saudaraku, hidup kita ini, saya dan saudara ya masih ada di dunia ini punya panca indera. Jadi kita berjalan paling banyak ditentukan oleh panca indera kita, yaitu apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, dan apa yang kita cecak. Namanya panca indera. Itulah manusia. Tetapi kalau kita sudah lahir baru, sudah punya Yesus dalam hidup kita, Roh Kudus tinggal dalam kita, ada panca indera rohani. Saudaraku, yang tidak berjalan sesuai firman Tuhan berkata, orang benar tidak berjalan dengan penglihatan, dengan panca indera, tapi dengan iman. Itu namanya panca indera rohani. Saudaraku, ya, misalnya gampang saja, selalu diberitakan oleh Ibu Vicky atau Ibu Joyce, kalau kita sakit, saudaraku, panca indera kita semua mengatakan saya sakit, ya.
Hidung saya berkata tupat, mata saya berkata berkunang-kunang, kuping saya mendenging, lidah saya berkata pahit, nggak suka makan, badan saya berkata panas dingin. Nah, itu panca indera berkata, ya, badan kita, ya, senses kita berkata saya sakit. Tapi ada satu panca indera lagi, saudara, bagi orang percaya, panca indera yang ke-6, 1 lawan 5. Panca indera yang ke-6 ini berkata, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Nah, itulah dia contohnya. Jadi kalau kita sudah mengenal Yesus, kita berjalan dengan panca indera rohani kita, dengan iman kita, dan itu ditentukan oleh firman Tuhan. Dari mana kedatangannya iman? Dari mendengar berita firman Tuhan. Haleluya. Perempuan yang sakit 12 tahun berdarah itu, dari mana dia mulai sembuh? Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Lalu timbullah imannya, dan dia berkata, kalau ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Iman itu selalu mengalahkan semua panca inderanya. Dia masih berdarah, dia masih lemas, dia masih sakit waktu dia berkata. Tapi panca indera rohaninya, imannya berkata, kalau ku jamah saja, aku pasti sembuh. Dan dia bertindak sesuai dengan imannya. Dia datang ke tempat Yesus, dia halangi semua, atau dia atasi semua halangan-halangannya. Dan pada waktu dia jamah, betul-betul dia sembuh. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar dengan panca indera rohani. Amin. Jadi kalau anak Tuhan, saya percaya kita ini semua sudah anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari 3 gereja di Sulut, saudaraku. Amin. Ya, kalau anak Tuhan itu berjalan, dia berjalan dalam 2 dunia. Ya, seperti saya katakan tadi, satu dunia yang kelihatan ini dengan panca indera badani, ya, satu lagi dengan dunia yang tidak kelihatan, yaitu dunia rohani dengan panca indera yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang lain selalu berkata mustahil, anak Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Amin, saudaraku. Kalau orang lain berkata bagus itu, tapi kalau Tuhan berkata bodoh, bodohnya itu, saudara. Ya, misalnya orang yang kaya itu, dia menimbun, dia menimbun, dia menimbun. Firman Tuhan berkata, dia mempunyai kesimpulan, oh, senanglah jiwaku, hartaku banyak, ku bangun lagi lumbung, cukup untuk bertahun-tahun. Tetapi firman Tuhan berkata, hai bodoh, kalau malam ini jiwamu diambil, kemana itu semuanya? Bukan salah kaya, tetapi firman Tuhan berkata, kalau orang kaya di dunia ini tapi tidak kaya rohani, itu namanya bodoh. Jadi orang dunia pasti berkata, lihatlah si anu itu, bukan main kayanya, begitu begini. Orang dunia dengan hidup menurut apa yang nampak, dengan badan ini berkata itu baik, itu patut ditiru. Tapi firman Tuhan, lagi-lagi dunia yang tidak nampak, saudaraku, berkata itu bodoh. Bagi kita, anak-anak Tuhan, kita berjalan dengan iman, kita percaya firman Tuhan ini. Itu sebabnya malam ini saya minta saudara percaya firman Tuhan ini, sehingga saudara tahu betapa baiknya gedung ini dan apa maksud Tuhan mendirikan gedung ini. Haleluya. Lebih jauh lagi, apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya mulai lagi dari buku Kejadian, karena manusia ini diciptakan oleh Tuhan, yang dituliskan dalam buku Kejadian. Dalam buku Kejadian kita diciptakan Tuhan segambar dengan Dia. Mulia, itu sebabnya pada waktu manusia berdosa, firman Tuhan berkata Roma 3:23, semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Hilang kemuliaan Tuhan. Pada waktu manusia begitu selalu dekat dengan Tuhan, mereka tidak berdosa, mereka bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa busana, tidak sadar karena kemuliaan Tuhan menutupinya. Begitu dia berdosa, saudaraku, dia mulai hidup dalam dunia badani karena roh itu sudah mati. Tuhan berkata kalau kau makan kau mati. Ya, yang mati itu rohnya. Mati, saudaraku, hilang kemuliaan Tuhan itu. Lalu dia sadar dengan sensesnya, dengan panca inderanya, aku telanjang. Tadinya dia nggak ada karena dia berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Sampai sekarang, saudaraku, banyak orang merasa nggak pede kalau nggak begitu, kalau nggak begini. Mengapa? Karena dia memakai
semua panca indera badannya saja. Jadi, kalau dia memakai hidup di dalam Tuhan, saudaraku, baginya menyenangkan Tuhan, itulah yang paling penting. Haleluya. Jadi manusia diciptakan yang pertama itu, saya bacakanlah, sama-sama kita membacanya. Kejadian 21 ayat 26, berfirmanlah Allah. Kalau saudara sudah dapat, ikuti saya membacanya. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka termasuk tentunya yang binatang melata merayap di bumi, termasuk ular ya. Oke. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, anak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. 3 perkara, saudaraku, dari 2 ayat atau 3 ayat ini, 26, 7, 28. Pertama, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Yang pertama, Allah itu adalah roh. Jadi kita, saudaraku, diciptakan dengan roh, tapi Tuhan menciptakan manusia dengan ada tubuh pada waktu dia menciptakannya dari tanah liat. Tapi yang membuat dia menjadi manusia yang hidup adalah roh Tuhan. Yang dihembuskan Tuhan sehingga dia hidup dan menjadi manusia. Begitu roh diambil, saudara tahu, tubuh kita kembali jadi tanah. Roh itulah yang membuat hidup. Mengapa? Karena kita diciptakan dengan Tuhan. Sebenarnya pada waktu manusia pertama diciptakan itu sangat mulia seperti Tuhan, mengasihi seperti Tuhan, ya, kudus seperti Tuhan. Itu sebabnya mereka bisa bersekutu. Dikatakan pada sore hari mereka bisa berkomunikasi, ya, berfellowship, sampai manusia itu kemudian berdosa. Tuhan sebenarnya menyediakan segala sesuatunya kepada manusia pertama. Satu taman yang begitu indah, kalau saudara baca, ya, hanya untuk 2 orang. Begitulah Tuhan itu baiknya. Sampai sekarang pun kebaikan Tuhan tidak berkurang. Dia tetap selama-lamanya. Tuhan itu baik. Apapun kata orang, firman Tuhan ya dan amin. Tuhan itu baik. Beri syukur bagi Tuhan sebab dia baik. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Nah, saudaraku, lalu kemudian dikatakan yang kedua, selain segambar dengan Tuhan, manusia ini juga berkuasa. 2 kali diulangi, berkuasa di bumi. Jadi Tuhan berikan dia berkuasa di bumi ini. Dia memerintah atas segala binatang, atas segala keadaan di bumi ini. Dan kalau kita lihat sekarang, saudara, digigit nyamuk aja bisa demam berdarah. Begitulah keadaan manusia sudah jatuh kepada dosa. Yang ketiga, memenuhi bumi ini. Saudaraku, sebenarnya Tuhan menciptakan Taman Eden itu bagi kita, untuk Tuhan bisa datang atau Tuhan bisa bersekutu dengan kita di Taman Eden. Tuhan ada pohon kehidupan kekal sebenarnya. Tuhan mau memberikan itu. Dan saya percaya kemungkinan karena Tuhan berkata boleh dimakan semua pohon kecuali yang satu ini. Itu sebabnya Adam dan Hawa bisa terus hidup sampai dia berdosa. Pada waktu dia berdosa, maka pohon kehidupan itu akan dia diusir dari Taman Eden. Tidak bisa lagi dimakannya. Dan saudara lihat, tempo 1000 tahun dia mati. Kita sekarang lebih cepat lagi, karena sudah begitu banyak dosa yang menimpa. Dan karena dosa itulah menyebabkan manusia ini menerima segala penyakit, segala macam, saudaraku, ya, tindasan, sehingga tidak tahan badan ini. Ya, dulu 1000 tahun, makin lama makin sedikit, 500 tahun, 120 tahun. Dan buku Mazmur dikatakan 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Begitulah keadaan manusia ini. Kenapa? Karena dosa. Padahal Tuhan sebenarnya mau supaya manusia ini hidup selama-lamanya dan hidup selama-lamanya dengan memenuhi bumi ini. Karena Tuhan memberikan kemampuan bagi manusia untuk berkembang biak. Nah, saudaraku, hal itu semuanya gara-gara dosa kacau. Saudara baca begitu kacaunya, begitu jahat, bertambah jahat. Bukannya bertambah baik mereka sesudah Tuhan keluarkan, karena Tuhan tidak ada lagi dalam hidup mereka. Mereka seperti tadi mengikuti apa yang kehendak dagingnya saja. Sampai zaman Nabi Nuh, lalu Tuhan begitu marah, saudaraku, menyesal mengadakan manusia, sehingga dia bunuh semuanya dengan air bah, kecuali dia berkenan hanya pada Nuh.
Saudara baca buku Kejadian, Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan Tuhan. Sebenarnya saudaraku, Nuh bisa dipakai Tuhan untuk memulai ras manusia yang baru. Karena Tuhan berjanji pada Kejadian 3:15, nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, tetapi engkau akan mematuk tumitnya. Itu gambaran seorang yang dikirim Tuhan atau disediakan Tuhan untuk memulihkan manusia ini kepada Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus belum datang. Siapakah dipakai Tuhan untuk melahirkan atau untuk menghadirkan Tuhan Yesus di bumi ini? Nuh tidak bisa. Begitu dia selamat saudaraku, langsung saja dia mabuk, lalu Ham anaknya malah kena kutuk, dan kemudian Nimrod membuat menara sampai ke Babel. Mari kita buat menara sampai ke langit, sampai ke sorga, sampai ke tempat Tuhan, dan kita cari nama. Nah, Tuhan saudaraku tidak suka kalau orang itu seperti Lucifer, ya, mau menandingi Tuhan. Dan Tuhan pecahkan semua bahasanya. Puji Tuhan, sekarang Tuhan persatukan lagi bahasanya dengan bahasa roh. Amen. Semua seluruh orang yang percaya Tuhan saudaraku, semua punya satu bahasa, namanya bahasa roh. Amen. Bukan bahasa Inggris saudaraku, bahasa roh, ya. Walaupun kita nggak tahu bahasa Inggris, kalau kita tahu bahasa roh, kita satu dalam Tuhan. Amen. Nah saudaraku, begitulah Tuhan sampai kepada berikutnya. Tuhan pilih satu orang, ya, namanya Abram. Dia panggil Abram ini untuk bisa memberkati bangsa-bangsa, dan dari Abram ini keturunannya itulah janji Tuhan digenapi. Saudara tahu Abram beranak Ishak, Ishak beranak Yakub, Yakub beranak atau Israel beranak 12 suku. Dari 12 suku ini Tuhan panggil satu namanya Raja Daud, dan anak dari Daud ini yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saudara baca dalam buku Kisah, Daud itu seorang yang berkenan, dan dari Daud inilah turun Tuhan Yesus. Yesus anak Daud. Haleluya. Untuk apa dia datang? Untuk memulihkan kembali manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena Roma 3:23 berkata sudah berdosa, tapi Roma 6:23 berkata kasih karunia Tuhan. Mari kita baca ya. Roma 6:23, Roma 3 dahulu. Roma 3:23. Alkitabnya sudah sangat lusuh sehingga sulit buka. Roma 3:23. Haleluya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu ayat 23-24. Roma 6:23. Sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Semua manusia sudah berdosa, upahnya maut, tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya Tuhan Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya padanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Itu ayat hafalan tiap-tiap liturgi Natal, saudaraku, ya, dari semua gereja seluruh dunia. Yohanes 3:16. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kita kembali kepada Tuhan, untuk mengampuni semua dosa kita, untuk membawa kita keluar dari jalan ke neraka. Karena hanya ada dua jalan. Nyanyian sekolah minggu, hanya ada dua jalan, satu ke sorga, satu ke neraka. Dan kalau kita tidak punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita mati secara rohani, pada dosa tadi maut, kita berjalan menuju neraka. Jadi begitu kita selamat, maka kita dipindahkan dari kerajaan gelap pada kerajaan terang anaknya. Kita pindah dari jalan ke neraka ke jalan ke sorga. Amin. Haleluya. Nah, itulah yang dikatakan dengan lahir baru. Amin, saudaraku. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus, saudara tahu, barang firman Tuhan berkata, saudaraku, barang siapa yang percaya pada Injil dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Yang tidak percaya, dia akan dihukum. Dengan kata lain, tidak ada jalan keselamatan di dunia ini kecuali Yesus. Tidak ada jalan kita keluar dari neraka kecuali menerima Yesus sebagai penebus, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam hidup kita. Sebabnya Roma 10 ayat 9-10 berkata, dengan hati orang itu percaya Yesus itu sudah mati tapi bangkit pada hari yang ketiga, dan dengan mulut orang mengaku Yesus itu
Tuhan. Bukan hanya juru selamat, Tuhan. Artinya tidak ada yang lain yang kita sembah. Paling utama dalam hidup kita, Tuhan. Haleluya. Cuma kadang-kadang manusia ini, saudaraku, membuat Tuhan itu juru selamat, tapi tidak menjadikannya Tuhan, dan itu tidak membawa dia kembali kepada Bapa, kepada maksud Tuhan. Mengapa? Karena sesudah kita selamat, kita sudah dapat sorga. Siapa percaya kalau sudah selamat, dia sudah ada namanya di sorga, rumahnya di sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi kenapa tidak begitu kita selamat, Tuhan tidak membuat kita langsung mati? Kan sudah siap, sudah selamat, mati kan bisa. Tuhan Yesus, kuterima kau, tak mati, kubur, kita udah di sorga. Tapi nyatanya tidak. Tuhan memberikan kita hidup. Untuk apa? Untuk supaya kita kaya, untuk supaya kita sehat saja. Kalau hanya itu, 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, kita orang yang paling malang. Karena ada panggilan Tuhan bagi kita. Tadi kita sudah baca, kita diciptakan segambar dengan Allah. Dan juga kita sudah baca, kita diberkati, kita dipanggil Allah untuk memberkati bangsa-bangsa. Artinya saya harus berubah. Menjadi seperti Yesus, dipulihkan kembali segambar dengan Tuhan. Sepanjang jalan hidup saya memberkati orang lain, membawa orang lain juga berubah. Membawa orang lain juga keluar dari jalan ke neraka, bersama-sama pergi ke jalan ke sorga, dan bersama-sama bertumbuh, berubah. Itulah sebenarnya, itu sebabnya ada gereja ini. Perintah agung itu digenapi Tuhan, atau disuruh Tuhan kita, supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan bagi saya, bagi saudara, bagi semua orang selamat. Kita dipanggil untuk berubah, dipulihkan kembali. Kita tidak bisa kembali ke Taman Eden, itu sudah ditutup Tuhan. Tapi kita nanti akan sampai di Yerusalem baru. Haleluya. Yerusalem baru itu, saudaraku, seperti Taman Eden, tetapi bukan Taman Eden, karena dunia di mana Taman Eden ada sudah rusak. Dunia ini harus diberikan Tuhan lagi, diciptakan Tuhan. Dunia baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Haleluya. Sekarang ini, saudaraku, Tuhan memilih Abraham jadi bangsa pilihannya dan memilih Yerusalem, di mana bait Allah didirikan. Tapi karena dunia ini begitu rusak, itu semua dihancurkan. Pada suatu waktu nanti, waktu Yesus datang, saudaraku, kemudian kerajaan 1000 tahun, nanti itu lebih panjang lagi ceritanya, tapi secara singkat, lalu kemudian bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, dan kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sebelum sampai saat itu, ada misi, ada panggilan, ada rencana, ada tugas kita. Banyak orang tidak tahu, atau banyak orang tahu, tapi tidak mengerjakannya. Hari ini, karena gereja ini sudah ada, biar kita ingat kembali. Untuk apakah kita, saudaraku, dipanggil Tuhan untuk selamat? Untuk apakah gereja ini tempat kita kebaktian? Saya ulangi, untuk Tuhan memulihkan kita, mulai dari kita lahir baru, hari lepas hari, dan untuk kita dipakai Tuhan sebagai tubuhnya. Karena waktu Yesus di bumi ini, dia menginjil, membawa orang datang kepadanya. Sekarang dia sudah di sorga, kita di sini. Kita disuruh Tuhan mengerjakan sebagai tubuh Kristus, mengerjakan pekerjaan, bahkan pekerjaan lebih besar lagi. Tuhan Yesus tidak pernah lewat 50 mil, ya, dia berjalan di bumi ini dari Samaria, dari Galilea ke Yerusalem, saudaraku, kira-kira sekitar 50 mil. Saya sudah entah berapa ratus mil tadi dari Medan sampai kemari, saudaraku. Ya, begitulah. Ada lagi orang keliling-keliling dunia lagi dia. Nah, saya percaya saudara pun bisa begitu, keliling-keliling dunia. Nah, untuk itulah, dengan singkatlah saya katakan, saya ulangi lagi, Tuhan mau kita berubah hari lepas hari, dan Tuhan mau kita seperti tadi katakan beranak banyak, ya, anak rohani, lagi-lagi anak badani boleh. Orang Batak maranak 10 orang, berburu 10 pin, 33 anaknya. Ya, saya tidak tahu 33, yang saya tahu John Wesley, ya, bersaudara, kalau saya tidak salah 17 orang. Tapi semua dididik oleh ibunya dan bapaknya pendeta. Jadi hamba-hamba Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan. Dan anak-anaknya, saudara, dipakai Tuhan luar biasa untuk dunia ini. Untuk itulah kita dipanggil Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangi, tidak, karena firman Tuhan ulangan berkata, ajarkanlah kepada anakmu berulang-ulang.
Jadi nanti di sini saya akan ajarkan berulang-ulang perkara yang sama. Saya dan saudara harus berubah tiap hari, sehingga kita makin hari makin menjadi segambar dengan Tuhan. Karena itulah rencana Tuhan. Saudara, kalau bangun gereja ini, apapun dibilang mesti siap gereja ini. Begitulah sifat Tuhan. Apapun rencananya, mesti jadi. Dia ciptakan kita segambar dengan Dia. Apapun dibikin setan, mesti kembali segambar dengan Dia. Makanya saya dan saudara sudah selamat, ikutilah rencana Tuhan ini. Berubahlah tiap-tiap hari. Yang kedua, yang satu lagi, yang penting lagi, dikatakan tadi berkuasa. Itu hanya dikerjakan Roh Kudus. Makanya saya dan saudara penuh Roh Kudus, maka dalam hidup kita ini kita melihat kalau tadinya kita adalah hamba setan, ditipu setan, sekarang kita punya kuasa bahkan mengusir setan dalam nama Yesus. Dan roh di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia ini. Ya. Haleluya. Untuk gereja Tuhan berjanji, ya, alam maut, pintu gerbang alam maut tidak bisa mengalahkannya. Berarti kuasa Tuhan yang ada pada gereja lebih besar daripada kuasa manapun daripada setan iblis. Haleluya. Yang ketiga beranak. Ya, beranak itu saudaraku, yaitu anak-anak yang kekal yang sampai ke Yerusalem baru. Apakah itu? Yaitu anak-anak rohani yang saudara menangkan dan saudara muridkan dalam hidup saudara. Jadi saya dan saudara harus bersungguh-sungguh hati dalam hal ini. Untuk itulah Tuhan memberikan perintah agung. Apa sayang? Perintah agung. Mari kita baca perintah agung. Di mana itu ditulis? Bagus. Matius 28 ayat. Kita baca sama-sama. Telah Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara bisa baca lagi dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20. Bagaimana Tuhan betul-betul menggenapi ini dengan meneguhkan pemberitaan Injil mereka dengan tanda ajaib dan mujizat. Dengan memberikan tanda bagi orang percaya, mengusir setan, meletakkan tangan, ya, makan racun sekali, itu semuanya dipenuhi Tuhan. Segala kuasa ada padaku, ya, pergilah, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Ya, saudara baca itu dan simpan dalam hati dan kerjakan. Menginjil, di sini dikatakan menginjil dan memuridkan. Besok ada KKR, itu menginjil. Saudaraku, menginjil itu Tuhan berkata pergi. Ya, jangan tunggu di rumah, jangan tunggu di gereja, jangan tunggu di ruang doa. Bagus kita berdoa untuk jiwa-jiwa, tapi tidak cukup. Habis berdoa, menginjil, pergi. Bagus kita bangun gereja, habis bangun, pergi. Jadi besok jangan tunggu, jangan sebar undangan, lalu saudara tunggu di sini, tidak. Kunjungi mereka, pergi kepada mereka, beritahu kepada mereka siapa Yesus itu. Dan besok ada di sini firman Tuhan akan disampaikan. Pergi, itu kuncinya. Kalau menginjil, pergi. Apa sayang? Pergi. Kalau menginjil, pergi. Ya. Jangan disuruh orang datang, pergi. Dan sesudah mereka lahir baru, siapa yang percaya diselamatkan. Tuhan berkata, baptiskanlah mereka, siapa yang percaya, kemudian ajari mereka jadi murid. Murid itu berarti dia, ya, yang tidak tahu menjadi tahu. Apa yang kita tahu kita berikan kepadanya. Dengan kata lain, dia akan mengikut kita. Seberapa kita tahu, sebegitulah kita berikan, sebegitulah dia terima. Kalau kita guru bahasa Inggris, murid kita tahu bahasa Inggris. Kalau kita guru bahasa Perancis, dia tahu bahasa Perancis. Guru matematika, dia tahu matematika. Ya, kalau kita saudara anak Tuhan, dia jadi anak Tuhan. Amin. Kalau kita jadi anak Tuhan yang bertumbuh, dia pun juga bertumbuh. Amin. Itulah jadinya. Ini perintah Tuhan. Amin. Dan ini bukan hanya kepada Bapak Pendeta di Tondano, di Bitung, atau di Manado. Ini tuh semua kita. Amin. Sebab semua kita harus berubah, semua kita harus menggenapkan perintah agung. Amin. Memuridkan dan menginjil dan memuridkan. Haleluya. Bagaimana ini? Sudah berhenti saja? Sambung sedikit lagi. Oke. Jadi saudaraku, kalau namanya menginjil kita pergi. Kalau namanya memuridkan, lihat pada saya. Pernah saudara lihat
orang berkata, kau di mana sekolah? Oh, aku murid SMA 1 Manado misalnya. Ada di sini SMA 1? Ada. Manado, ada ya? Ada. Nah, saya murid SMA 1 Manado. Ada gedung sekolahnya enggak? Ada. Bisa orang SMA 1 Manado, kemana kau hari ini? Oh, saya mau pergi ke SMA 5. Besoknya lagi SMA 7. Besoknya lagi ke pantai. Besok lagi ke gunung. Tapi namanya SMA 1, pasti dia DO. Dikeluarkan dari sekolah itu. Gagal. Dia harus bisa murid dia tetap di sekolah itu. Setia di sekolah itu. Bertumbuh di sekolah itu. Lulus ujian. Itulah murid. Dan itu bukan hanya dari pihak murid saja, guru dan murid sama-sama kerjasama. Yang mengajar, rela mengajar, berkorban untuk mengajar, sayang sama diajar, sungguh-sungguh hati mengajar. Yang diajar pun begitu, mau diajar, patuh diajar, rela diajar, sungguh-sungguh berkorban juga untuk diajar. Hari hujan pun pakai payung datang ke sekolah, pakai payung datang ke gereja. Dari gedung gereja ini, itu sebabnya kalau tadi hanya menginjil saja dan memuridkan pun tidak perlu ada, kita nggak usah bangun gedung. Dulu kami buat begitu, Yayasan Pelayanan Kristen I Care. Kami selamatkan semuanya, saudaraku, itu sangat fenomenal. Ya, banyak sekali. Sampai sekarang pun saya keliling Indonesia sampai ke Timor Leste, saya masih ketemu orang-orang bekas penginjilan itu. Tapi tidak di GKI, ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang tidak jadi hamba Tuhan, ada yang jadi preman dan lain sebagainya. Seharusnya sesudah demikian dimuridkan. Kami waktu itu belum tahu, maka akhirnya kami dirikan GKI karena sangat frustrasi. Sesudah sekian lama diajari tidak bertumbuh. Sudah tahu kalau anak-anak kita lahir tidak dirawat, apalagi tidak sekolah, besar-besar bisa jadi preman. Ya, kalau tidak dirawat bisa mati, tidak cukup makan. Itulah kerja orang tua ataupun guru. Ya, karena orang tua ya harus bertanggung jawab akan anak-anaknya. Kita yang selamat serang bertanggung jawab akan murid-murid kita. Haleluya. Saya kembali lagi kepada perintah agung ini. Jadi saya dan saudara tidak terkecuali harus sama-sama menginjil. Pergi. Ya, tidak. Tentunya kita sesudah kita selamat, kita punya tempat pelayanan masing-masing. Nanti saya bicara soal itu. Misalnya ada penyanyi, ada pemusik, ada bapak gembala, ya, ada yang celebration, ya, ada yang multimedia, ada yang nyapu. Kalau nggak disapu nih tadi nggak bisa kita di sini, saudaraku, kebaktian. Ya, harus ada yang menyapunya dan lain sebagainya. Semua itu masing-masing ada, tapi itu tidak bisa diberikan kepada satu departemen penginjilan, tidak. Oke lah, departemen penginjilan itu bisa menolong untuk mengaturkannya. Tapi tiap-tiap anak Tuhan, dia harus patuhi perintah agung. Pergi menginjil. Karena itulah buah kita yang kekal. Buah yang kekal itulah nanti yang dibawa ke sorga. Ke Yerusalem baru. Yaitu jiwa-jiwa yang kita bawa dan hidup kita yang berubah. Haleluya. Jadi semua kita harus pergi menginjil. Saya saksikan, saudaraku, saya dulu mula-mula selamat, saya tidak pernah training, tapi ada Roh Kudus, ada kasih Tuhan, ya, yang berkata kalau dia mati dia kemana? Ya, kasihan. Saya punya banyak pasien, saudaraku, dan kalau orang Batak dia pakai antipalasi, jimat, ya, dukun. Kalau dia orang Chinese dia pakai segitiga, juga anti setan. Yang lain juga, saudaraku, banyak. Saudaraku, saya mulai bersaksi supaya mereka itu meninggalkan. Kalau yang Chinese saya katakan, kami orang Kristen begini, kami percaya Yaso. Kamu mau nggak dibuka? Kalau dia mau saya buka, saudaraku, saya doakan. Kalau dia tidak mau, saya tidak paksa. Kalau yang orang Kristen saya katakan betul-betul, hanya Yesus jalan ke surga, hanya Yesus jadi Tuhan. Kalau kau pakai itu jimat, berarti kau punya Tuhan yang lain. Tidak akan ke sorga kita kalau begitu. Anakmu ini apapun nanti aku kasih obatnya, tak akan sembuh dia, karena yang mencengkram hidupnya adalah setan. Jadi kalau kau mau ikut Yesus dan mau dibuka, digunting, dibakar, Tuhan menolong anakmu. Kita berdoa, parah sekalipun tidak ada yang mustahil kalau percaya. Nah, saudara tahu GKI Medan itu mulai anggotanya adalah dari pasien-pasien ini, baik dari rumah sakit maupun dari praktek saya. Karena kami kemudian, saudaraku,
mereka itu pun mulai bersaksi. Adik-adik saya, kalau mereka sudah besar, anak-anak saya, kayak bersaksi kemana saja pergi. Nah, saudara bisa berkata, ibu jadi dokter bisalah bersaksi sama. Tidak, kalau saya naik becak pun saya bersaksi kepada tukang becak. Kalau saya pergi beli nasi ke restoran pun saya bersaksi kepada pelayan-pelayan restoran. Kemana saja, karena sekali ke neraka selama-lamanya. Tidak ada, saudaraku, permisi dulu, saya balik lagi. Betul yang dibilang Ibu Munti itu. Dulu saya nggak percaya, saya mau percaya Tuhan. Balik lagi saya ke dunia supaya saya hidup bersama. Nggak bisa. Sekali manusia mati, sudah itu hukuman, datang hukuman. Itu sebabnya kesempatan kita hidup. Saya sudah 70 sekian tahun, saudaraku. Udah 50 tahun. Saya lebih 50 tahun, 60 tahun saya jadi dokter. Kira-kira 40 tahun, saudaraku, 50 tahun saya jadi anak Tuhan. Saya bersaksi kepada saudara, bahwasanya sampai sekarang gairah untuk menyelamatkan atau untuk bersaksi itu nggak pernah mundur. Karena memang, saudaraku, tidak ada, hanya Kristus jawaban dalam hidup ini. Jadi semua kita harus bersaksi. Ya, saudara, banyak dari saya katakan saya dokter, ya. Kemudian anak-anak Tuhan semuanya, makanya gembala sidang ini, tiga-tiga ini dulu disaksikan dari mulai kecil sampai di sini. Mengapa? Karena dari dia mulai selamat, entahkah dia penyanyi, entahkah dia multimedia, entahkah dia seleb, entahkah dia berdoa syafaat, entahkah dia kerja di luar, semua harus menginjil. Itu bukan pekerjaan hanya Bapak Desmond dan Ibu Naomi, atau Bapak Bernard dan Ibu Maslina, atau Ibu Sari, atau yang kerja, ya, tidak. Semua tidak terkecuali. Kami bertiga kalau keluar, saudaraku, selalu menginjil. Manapun kami pergi, ya. Seberapa digerakkan Tuhan. Tidak pula saya berdiri di. Jadi kami naik pesawat, lalu di muka pesawat itu saya bilang, dengarkan Yesus. Bukan pula begitu, saudaraku, ya. Dengan hikmat Roh Kudus. Tapi hati ini selalu terbeban melihat orang yang belum selamat. Amin. Seberapa bisa dijangkaulah dia. Dengan demikian lahirlah bayi-bayi. Karena gereja Tuhan ini dikatakan gereja, ya, bangunan. Dikatakan juga kita ini adalah bait Allah. Selain itu kita dikatakan sebagai keluarga Allah. Selain itu kita dikatakan sebagai, ya, tubuh Kristus. Ada banyak nama mengenai gereja Tuhan. Kalau kita cerita mengenai bangunan, ya, masing-masing kita ini ada jadi jendelanya dari apanya semua. Pegang kuat, ya, tugas yang berikan Tuhan sama kita. Jangan tinggalkan itu. Apapun yang terjadi jangan tinggalkan. So, kalau ditinggalkan, kalau kita jendela lalu kita copot, saudaraku, bisa masuk pencuri. Ya, ini batu-batu ini bisa rusak, bisa goyang, tapi kalau kita semua berdiri teguh, maka gereja atau jemaat Tuhan itu kan kuat. Semua kita bertanggung jawab. Selain itu kita juga dikatakan keluarga Allah. Keluarga Allah itu ada mamanya, ada bapaknya, ada adiknya, ada saudaranya, ada kakaknya, ada abangnya. Kita semua juga begitu. Kalau saudara sudah menangkan jiwa, saudara harus pelihara jiwa itu. Harus muridkan jiwa itu. Bukan hanya bapak dan ibu saja, ya, atau ibu. Mengapa? Coba kalau satu keluarga, semua ibu dan bapaknya saja. Kalau yang satu berak, cebok, yang satu lapar, minum. Kalau semua orang yang datang di gereja ini hanya 2 orang saja yang melayani, maka tidak akan bisa mereka itu tumbuh baik, tumbuh sehat. Bapak dan ibu pun bisa pingsan, tidak sanggup lagi. Tetapi kalau abang, seperti saya katakan tadi, bapak dan ibu daripada John Wesley itu, anak yang tua mengurus adiknya, adiknya lagi mengurus adiknya, adiknya lagi mengurus adiknya. Orang tuanya, Ibu John Wesley, mempunyai waktu tiap minggu bergantian 1 jam untuk satu anak, 1 jam untuk satu anak, sehingga semua anaknya mengikut Tuhan. Orang tua, dia mempunyai tugas melindungi, merawat, mencari makan. Tapi kakak-kakak rohani, abang-abang rohani, saudara-saudara, semua punya tugas untuk menguritkan. Paling tidak orang yang dibawanya diselamatkannya, dibawanya ke dalam gereja. Tidak perlu saudara menjadi seorang yang sangat terlatih dalam segala, tidak ada kita yang sempurna.
selalu ceritakan mengenai seorang dia belajar musik, ya. Dia belajar musik, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Minggu muka diajarkannya orang do re mi fa sol la si do, itu saja dulu. Lalu dia belajar do si la sol fa mi re do. Diajarkannya lagi. Minggu mukanya sudah diajarkannya. Minggu mukanya. Lalu dia maju terus, muridnya pun ikut maju sama dia. Kira-kira begitulah kita. Kita belajar, saudaraku, ada schedule, ada training, ada kebaktian minggu, ada kebaktian, ada training pelayanan. Ikuti itu. Lalu murid kita ajari mengikut dari belakang kita. Maka kita akan melihat kalau saudara kerjakan tiap tahun setahun. Ini 1 tahun ini 3 kali selalu KKR, ya. Hari apa itu? Natal, Paskah, kemerdekaan. Coba bayangkan. Paskah bulan 12. Sorry, bulan 4. Kemerdekaan bulan 8. Kemudian 12. 4 bulan sekali. Ya. Jadi pada waktu saudara mau Natal itu bulan 12, bulan 11 saudara sudah mulai mengincin. Haleluya. Waktu KKR Natal, saudara bawa jiwa saudara. Bukan cuma pendeta, semua jemaat. Saya bicara kepada pendeta, saya bicara kepada kita semua. Walaupun kita pelayan, ada jiwa biasa, bukan nggak ada jiwa biasa, semua jiwa luar biasa. Ya. Tapi semua kita bawa jiwa KKR Natal. Ini kan besok, bawa jiwa. Dan kalau dia sudah selamat, so muridkan dia. Kalau dalam setahun itu saudara berhasil memuridkan dia, mengikuti dia dengan arti kata sebagai seorang abang, bawa adiknya, ada apa kau dek jatuh kau? Diurus. Beol kau, dicebok. Udah waktunya makan, gak ada yang jual, disuap. Udah besar dia, mau sekolah dia, mau TK, mau TDK, diantar. Ditanggung jawabi saudara untuk menjadi murid. Sebagaimana kita bertumbuh, makanya kita mesti bertumbuh. Makin hari makin seperti Yesus, supaya dia pun mengikuti belakang. Lalu saudara punya murid 1 untuk tahun itu. Kalau saudara bisa setiap kali KKR punya 1 murid, sudah punya murid 3. Katakanlah saudara punya murid 1 Paskah, Natal. Kemudian yang lain punya murid 1 Paskah. Yang lainnya punya 1 lagi kemerdekaan. Dan sepanjang tahun itu, kalau tiap orang punya 1 murid yang ditekuni, dikasihi, rela berkorban. Karena Tuhan berkata, inilah kasih Kristus, 1 Yohanes 3:16. Yaitu dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib rela menyerahkan nyawa kita untuk orang-orang lain. 1 jiwa 1 tahun. Saya percaya saudaraku, saya sering mendapatkan jawaban kok begini, Bu, kami kerja, Bu, kami sekolah, Bu, kami banyak urusan, Bu, saya mesti cari makan anakku. Dengar saya baik-baik saya. Bagaimanapun kita semua harus KKS. Amin. Betul? Ya. Bagaimanapun kita harus menyiapkan diri, menyediakan waktu untuk KKS. Amin. Pada waktu KKS itu, kita berikan sepenuh hati kita bukan hanya jadi pendengar budiman, tetapi menjadi orang yang dimuridkan dan orang yang memuridkan. Amin. Saudara cepat murid saudara itu sama-sama di KKS. Kemudian saudara lihat dia, kalau dia belum bisa berdoa, ajari dia berdoa. Kalau dia belum tahu baca firman, belum setia baca firman, ajari setia baca firman. Kalau dia sakit, ajari dia berdoa. Bagaimana? Supaya dia percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan dia. Amin. Kalau dia belum diberkati Tuhan, ajari dia memberi, menabur, supaya dia menuai. Kalau dia bertengkar dengan saudaranya, ajari dia mengampuni. Kita pun bertumbuh, murid pun bertumbuh. 1 tahun saudaraku. Dalam Kisah 11 ayat 23 dikatakan, 1 tahun diajari murid di Antiok, namanya pertama sekali disebut Kristen di dunia ini. Mengapa? Hidupnya berubah menjadi seperti Yesus. Amin. Jadi kita 1 tahun kita sungguh-sungguh saudaraku, murid kita 1. Tahun berikutnya, murid kita itu bisa memberikan orang lain. Dan kita memuridkan lagi. Tahun kedua, sudah 4 tambah jiwa di gedung gereja ini. Dalam kerajaan sorga, tubuh Kristus sudah 4 tambah. Bertambah banyak penuhi bumi yang akan sampai ke Yerusalem baru. Amin. Bukan penuhi bumi di dunia ini lalu dihukum di neraka. Kehendak Tuhan hidup kekal selamanya. Jadi penuhi bumi dengan orang-orang yang kita injili dan kita muridkan dengan setia. Dan kalau semua kalian begini, tahun depan saya datang, kalian paling sedikit berganda 2 kali. Haleluya. Itulah tentang hari ini. Saya kira itu lebih dari cukup ya. Nah, tentunya saudara harus untuk ini
saudara harus rela berkorban. Korban waktu, korban tenaga. Tapi saya katakanlah kepada saudara, nomor satu, saudara harus digerakkan oleh kasih Tuhan. Saudara baca bagaimana Tuhan mengadakan mujizat orang sakit kusta itu sembuh. Dikatakan di situ, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bagaimana 5.000 orang makan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudaraku, hidup baru itu, ya, saya sambung aja. Efesus 4, ya, harus hidup baru. Amin. Kalau tidak hidup baru, saudara tidak akan pernah menjadi murid, apalagi memuridkan. Ya. Kalau saudara tidak menjadi murid, saudara akan tetap kanak-kanak. Kalau saudara kanak-kanak, saudara tidak dapat berbuat apa-apa karena saudara tidak mengerti membedakan yang benar dengan yang jahat. Ibrani 5 mengatakannya. Efesus 4, Galatia, Efesus, 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Semua kita sebelum selamat, ya, kita ini punya manusia lama yang seperti saya katakan tadi dikuasai oleh kehendak daging kita. Ada hawa nafsu, kita berjalan dengan semua apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Oh, TV-nya besar ya, datang dia kehendak untuk berkompetisi. Ya, kita lihat bajunya cantik ya, kepingin kita seperti itu. Kita lihat dia kaya ya, korupsi pun jadilah. Nah, itulah dia manusia lama. Tapi Tuhan berkata, begitu kita selamat, kita harus tanggalkan itu. Amin. Bagaimana menanggalkannya? Ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Bagaimana membaharuinya? Dengan menerima firman. Amin. Dengan memberikan Yesus lebih nyata dalam hidup kita. Firman ini adalah Tuhan Yesus. Amin. Pada mulanya adalah firman itu sama-sama dengan Allah. Firman itu adalah jadi kalau kita mau berubah seperti Yesus, firman ini jadi kehidupan kepada kita. Kalau Tuhan bilang tanggalkan manusia lama yang egois, yang tidak mengasihi lah kasarnya, maka saudara harus membaharui pikiran saudara dengan firman. Saudara baca firman, saudara percaya firman, dan saudara terima firman, saudara simpan dalam hati, saudara kerjakan dalam hidup, jadi pelaku firman, robah hidup saudara. Hari lepas hari. Ya, jangan terus saudara ke dalam manusia lama, karena kan dikatakan saya menemui kebinasannya. Apa ditabur akan? Kalau terus kehendak daging akan dituai. Jangan di situ. Yesus sudah memberikan kepada kita firman-Nya. Yesus sudah mentubari kita. Yesus sudah berikan kepada Roh Kudus-Nya. Itu mematikan semuanya kehendak manusia lama itu. Roma 8 ayat 13. Bisa. Dulu sebelum selamat nggak bisa. Kita nggak mau bertengkar juga. Sesudah selamat ada kuasa untuk menang. Atas kehendak daging. Bisa. Kecuali kalau kita menyerah kepada penggodaan manusia lama itu. Atau penggodaan setan. Jangan menyerah. Tuhan panggil kita untuk berubah. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, sehingga hari lepas hari manusia baru itu makin nyata dan kita makin menjadi seperti Yesus. Amin. Lalu jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kapan kita mati atau kapan Yesus datang, kita siap menunggu kedatangannya. Saya dan saudara pasti mati. Syukurlah tidak dikasih Tuhan tahu kapan kita mati. Ya, tapi Tuhan berkata sewaktu-waktu dia akan datang. Dan setiap orang pasti mati. Jadi saudara, bagi kita kematian itu tidak menakutkan, tapi suatu hal yang menggairahkan. Mengapa? Karena selama kita hidup, kita mematuhi firman-Nya dan kita berkenan kepadanya dan kita berubah, siap bertemu dengan Dia. Amin. Apapun dibilang, kita diciptakan bukan untuk dunia yang rusak oleh dosa. Kita diciptakan Tuhan kembali, selamat, dipulihkan Tuhan, diampuni dosanya, hidup baru untuk Yerusalem baru. Amin. Sebabnya saya dan saudara sekali lagi harus berubah. Amin. Di samping saudara berubah, harus muridkan orang yang hidupnya juga berubah. Amin. Saya
suka berkata negatif, tapi kalau udah 5 tahun saudara mengikut Tuhan, tidak ada murid, mari mulai. Belum terlambat. Halo? Belum terlambat. Ya, mungkin selama ini kami masih, ya saya masih kurang sering datang kemari lah misalnya. Ya. Tapi mari semuanya. Ya. Kalian ada training, ya kami buat training. Saya dulu nggak pernah training. Tahu nggak saudara? Saya takut tuh bersaksi itu, takut. Karena kalau saya bersaksi, saya bilang Yesus itu juru selamat. Kalau kau percaya, kau bisa sembuh. Kalau mati dia di meja saya, ditutup praktek saya. Warung kami ditutup istilahnya. Kalau warung ditutup, habislah mata pencaharian saudaraku. Maluna ini ditulis di koran, dokter itu mati pasien di kota di prakteknya. Itu risikonya. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan seorang pun yang percaya padanya dipermalukan. Dia selalu meneguhkan firman-Nya. Saya bisa bersaksi begitu banyak orang menerima kuasa Tuhan saudaraku oleh kesaksian. Ya baik saudaraku di dalam praktek, baik mahasiswa kedokteran, banyak mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, saya bersaksi kepada mereka. Kadang-kadang ada juga cerdik seperti ular, terus hati seperti merpati. Kalau nggak mau kau dengar apa yang ku bilang, tak mau ku teken jurnal kau. Saya teken juga nya saudaraku. Tidak mau. Detailman datang, dia bilang, dok belilah ini, pakailah ini. Ini produk kami. Oke, sebelum kau jual produk kau dengar dulu produkku. Saya katakan, apa produk? Dokter punya usaha. Produkku tak bisa kau imbangi. Produkku produk sorga. Keselamatan bagi jiwa. Banyak juga yang selamat saudaraku. Apapun profesi kita dilengkapi Tuhan dengan kasih-Nya. Kita dilengkapi Tuhan dengan Injil yang adalah kuasa menyelamatkan setiap orang percaya. Dilengkapi Tuhan dengan Roh Kudus, membuat orang terbuka wahyuan kepadanya. Yesus itu Tuhan. Membuat dia bisa menerima Tuhan Yesus dan kemudian menjadi murid saudara, dan kelak menjadi upah saudara yang kekal, mahkota kemegahan bagi saudara. Haleluya. Nah, sebelum kita berdoa untuk gereja ini, saya minta mungkin Ibu Vicky dan Ibu Joyce, bukan mungkin lah, haruslah. Haleluya.